Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik, sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas berkaitan tentang membongkar keindahan tersembunyi dalam anugerah yang tak terduga. Wah, gimana nih maksudnya? Nah, seperti biasa kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pasti Kak Alma kabarnya sehat dong ya? Alhamdulillah sehat. Kak Pipi juga sehat ya? Alhamdulillah saya juga nih Kak Alma. Jadi kita bisa menjumpai sahabat Oase lagi ya Kak Alma. Nah oke nih, langsung saja ya mungkin berkaitan perbincangan kita, yaitu membahas tentang membongkar keindahan tersembunyi dalam anugerah yang tak terduga nih Kak Alma. Nah ini maksudnya gimana sih Kak Alma? Apa yang dimaksud dengan anugerah ini sebenarnya? Ya baik, jadi tema kita pada kali ini yaitu mengenai tentang anugerah ya Kak Pipi. Anugerah itu adalah sebuah pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika Allah berikan suatu baik ujian ataupun baik kebaikan kepada diri kita, nah kita akan mendapatkan anugerah selagi kita bisa menghadapi itu semua gitu. Jadi Allah akan memberikan sebuah nikmat yang mana itu diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki gitu. Gak semua orang mendapatkan itu semua. Jadi ketika Allah menghendaki si A, si B enggak. Nah gitu. Jadi gak semua orang bisa mendapatkan anugerah, tapi apa yang Allah kehendaki dia akan mendapatkan anugerah, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada dia gitu. Oke baik, jadi anugerah itu pastinya kehendak dari Allah gitu ya. Nah kemudian gini nih Kak Alma, yang saya ketahui ya mungkin sahabat Oase juga ada yang tahu kalau misalnya kita bisa mendapatkan anugerah kalau misalnya kita mengerjakan segala sesuatu kebaikan begitu. Nah kemudian bisa nggak sih kita itu mendapatkan anugerah tapi ketika kita mendapatkan ujian? Iya baik, ini yang pertanyaan yang menarik kan. Kadang kita ketahui gitu bahwa ketika kita melakukan ataupun sebuah amalan gitu, ada yang Allah berikan kepada kita gitu. Itu adalah sebuah yang Allah berikan kepada kita. Tapi apakah ketika kita mendapatkan sebuah ujian, misalkan kita sakit gitu kan, itu kan sebuah ujian dari Allah. Apakah kita akan mendapatkan anugerah gitu? Anugerah yang Allah simpan gitu, yaitu adalah fakir dan juga sakit, dan juga yang ketiga adalah sabar. Nah ketika kita menghadapi ini semua nih, Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Yang pertama akan kita bahas adalah ketika kita fakir. Fakir itu adalah ketika kita mendapatkan sebuah kondisi kita gitu, dalam keadaan kita itu tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, yang mana kita nggak bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Maka ada hikmah ketika kita mengalami kefakiran gitu, Yang pertama adalah kita akan selalu dekat kepada Allah gitu. Karena kalau kita kaya misalkan ya, itu kadang lupa sama Allah gitu. Tapi kalau kita fakir, kita tidak punya apa yang kita pengen, tidak tercukupi gitu kebutuhan kita pasti akan selalu minta kepada Allah, jadi akan lebih dekat dengan Allah gitu. Jadi yang hikmah yang kita bisa ambil itu adalah ketika kita fakir atau miskin, kita akan lebih dekat kepada Allah. Yang kedua adalah ketika kita fakir atau miskin, itu gak semua orang itu mampu gitu. Karena ketika Allah ngasih kemiskinan atau kefakiran gitu kepada diri kita, itu kita akan menghadapi itu semua kadang dengan penuh sabar gitu, dengan penuh keikhlasan, yang mana itu akan Allah turunkan kenikmatan kepada diri kita gitu. Kalau kita kaya, kesabaran itu tuh nggak ada dalam diri kita kan, nggak akan ada. Misalkan ya kita mau beli ini, kita beli gitu. Kalau kita kaya, kalau kita pengen ini, kita beli gitu. Tapi kok berbeda kalau dengan kita dalam keadaan fakir atau miskin.
kita pengen ini tapi kita nggak punya uang, kita sabar gitu. Terus kita minta sama Allah, kita jadi lebih dekat sama Allah lagi gitu. Jadi itu nikmat yang kita nggak sadari gitu, bahwasanya banyak banget ketika kita dikasih ujian gitu sama Allah, salah satunya yang tadi itu fakir, kita itu malah semakin dekat sama Allah gitu. Semakin kita sabar, semakin kita ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan semakin qanaah gitu. Nah, berarti ini maksudnya yang dimaksud anugerah yang tak terduga itu begitu ya Kak Alma? Iya, contohnya gini, seperti kita ada dua orang, dia sama-sama seorang yang serba kekurangan gitu. Dua orang ini misalkan kita sebut A dan B nih. Si A dan si B ini dia jualan misalkan makanan gitu, sebuah makanan yang jenisnya sama. Contoh sebut aja misalkan somai nih. Somai mereka jual nih. Lalu si A ini bertemu dengan seorang pengusaha. Pengusaha ini dia menawarkan untuk si A ini berjualan di mall. Yang mana di mall itu kan kalau kita jual, dia itu akan naik harganya dibanding yang si B ini. Nah, ketika itu si A akan mudah untuk mendapatkan uang dan si B tetap berkekurangan gitu. Oke, baik nih. Kita tahan dulu nih Kak Alma ceritanya, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Oke, Kak Alma, tadi kan sebelumnya Kak Alma sudah membahas nih berkaitan tentang apa sih yang dimaksud dengan anugerah gitu ya. Bahwasanya anugerah ini adalah sebuah kenikmatan yang pastinya itu kehendak dari Allah begitu. Nah, kemudian tadi Kak Alma juga sebutkan ada beberapa orang yang bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan itu. Yaitu yang pertama ada orang fakir, sakit, dan juga orang yang sabar begitu. Nah, kemudian tadi kan Kak Alma menceritakan nih orang yang mendapatkan anugerah tuh kepada orang yang fakir. Contohnya seperti orang yang jualan somai nih Kak Alma. Nah, ini gimana nih Kak Alma ceritanya, silakan. Ya, kita lanjut cerita tadi ya. Dan kita bahas poin yang ketika orang itu orang fakir itu nggak semua mampu gitu menghadapi ini semua gitu. Gak semua orang mampu untuk menghadapi kefakiran gitu. Kita ambil kisah tadi, contoh lah ya. Ketika ada tukang somai, dua orang, si A dan si B misalkan, dia sama-sama tukang somai, sama-sama hidupnya kurang gitu misalkan. Terus ada seorang pengusaha datang kepada si A, yang mana dia menawarkan bekerja atau membuka kedai somai di mall. Nah, kalau di mall itu kan harganya itu akan naik ya, akan lebih mahal gitu dibanding jual keliling. Nah, ketika itu si A langsung jualan di sana, terus pasti akan mudah untuk mendapatkan uang dan akhirnya dia kaya gitu. Sedangkan si B masih tetap keliling jualannya. Nah, lalu kenapa Allah kasih kepada orang yang fakir itu? Kenapa Allah ngasih itu anugerah itu? Karena dia itu gak semua orang itu akan mampu gitu menghadapi kefakiran itu gitu. Karena kalau orang itu udah di bawah ya dia pasti minta sama Allah gitu, akan terus minta sama Allah, berdoa. Tapi kalau udah dia di atas itu akan merasa udah kita udah dapat semuanya, udah dapat segalanya, ya udah nggak perlu gitu, bahasanya gitu, nggak perlu minta lagi, dan dia akan malah jauh dengan Allah gitu. Tapi kalau orang yang tadi si B tukang somai, dia sabar menghadapinya, dia qanaah, dia ikhlas, itu Allah akan memberikan anugerah kepadanya. Dengan apa? Dengan pahala tadi. Dengan pahala dia sabar, dia menghadapi itu semua, dia sabar, dia menerima, dia qanaah gitu, dia ikhlas, dan juga dia semakin dekat sama Allah. Dia berdoa terus sama Allah agar dia bisa menghadapi ini semua gitu, bisa keseharian atau kebutuhan seharinya itu dia akan bisa terpenuhi gitu. Maka nggak salah Allah ngasih anugerah kepada orang yang fakir yang seperti itu,
Karena itu kesungguhan dia, dalam kesabaran dia, dalam qanaah dia, dalam keikhlasan dia dekat sama Allah, maka Allah akan berikan anugerah kepadanya. Oke, jadi pada intinya bahwasanya kemiskinan ini diberikan anugerah, atau orang yang fakir diberikan anugerah kepada Allah itu karena ya semakin mereka ini, Allah itu memberikan kekuatan imannya begitu ya Kak Alma, dan mereka makin dekat dengan Allah begitu. Nah kemudian nih, kenapa sih orang miskin ini diberikan anugerah, dan alasannya itu kenapa begitu Kak Alma, dibalik kok orang miskin ini mungkin lebih lebih banyak dekat mengingat Allah gitu dibandingkan orang yang kaya ataupun orang yang berkecukupan begitu. Iya. Kenapa Allah ngasih anugerah ya kepada orang miskin atau fakir gitu? Karena yang tadi itu dia nggak itu mampu gitu dalam menghadapi kefakiran ini, dalam menghadapi kemiskinan gitu, nggak semua orang mampu. Dan juga Allah, ketika Allah ngasih kemiskinan atau kefakiran, karena orang fakir atau miskin itu akan sedikit gitu penyakit hatinya, berbeda dengan orang yang udah di atas gitu. Dia akan sombong, ujub, takabur dan lain sebagainya, penyakit hati akan muncul gitu. Tapi kalau orang miskin, apa yang mau dia sombongkan gitu, apa yang mau dia ujuban gitu. Bahkan kalau dia nggak punya kemampuan gitu, apa yang mau disombongin gitu. Maka dari situ orang yang fakir atau miskin, dia akan lebih sedikit penyakit hatinya. Allah akan kasih tawadu kepada dirinya, kepada orang yang seperti itu, lebih dekat lagi sama Allah gitu. Orang yang fakir atau miskin itu akan lebih dekat sama Allah karena dia akan merasa ini adalah sebuah takdir gitu, ini adalah pemberian dari Allah, maka kita harus sabar, harus bisa menerima ini semua dan juga ikhlas gitu. Maka Allah akan memberikan anugerah kepada orang yang fakir atau miskin gitu, asal orang itu dia bisa bersabar, dia semakin dekat sama Allah, dia ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, keadaan yang dia alami pada saat itu dia ikhlas gitu, dia menerima ini udah takdir, kita harus bisa menjalani ini semua gitu. Kita ya udah nggak perlu kita namanya itu stres mikirin ini semua. Allah udah ngasih takdir yang terbaik untuk kita, mau kita miskin mau kita kaya, kalau emang itu udah takdir ya udah gitu. Karena Allah tuh ngasih takdir itu yang menurut Allah itu baik, karena belum tentu gitu menurut kita baik, menurut Allah itu baik. Jadi kita ambil yang ini takdir emang udah Allah kasih yang terbaik untuk kita. Ya, jadi intinya kita harus berhusnuzon begitu ya Kak Alma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian nih, tadi kan Kak Alma jelaskan anugerah yang tak terduga dibalik orang yang fakir. Nah kalau anugerah yang tak terduga atau kenikmatan yang Allah kehendaki kepada orang yang sakit tuh bagaimana Kak Alma? Nah, jadi yang kedua ya, tadi kepada orang yang fakir, terus yang kedua adalah kepada orang yang sakit. Sering kita gitu, bahkan saya sendiri gitu, kalau sakit itu kadang ngeluh gitu, kadang ya Allah kok gini amat sih sakitnya. Kadang kalau kita udah nggak bisa nahan gitu sakitnya, kita tuh nyalahin, kadang suuzon gitu sama Allah gitu kan. Nah maka orang sakit itu, kenapa Allah kasih anugerah kepada orang sakit? Yang pertama, Allah akan ngasih pahala kesabaran gitu kepada orang sakit. Orang sabar itu jarang gitu, ketika dia sakit dia jarang untuk sabar. Oke, nah nanti dulu nih Kak Alma, kita lanjutkan lagi nanti pembahasannya ya. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan membongkar kehidupan dalam anugerah yang tak terduga. Nah Kak Alma, tadi kan sebelumnya Kak Alma sudah membahas berkaitan tentang anugerah yang tak terduga kepada orang yang sakit nih. Nah itu mungkin apa sih Kak Alma maksudnya hal itu gitu? Ya Allah, jadi Allah itu akan memberikan
anugerah yang terduga gitu kepada orang yang sakit itu, yang pertama Allah akan berikan pahala kesabaran kepada orang itu. Ketika orang itu sabar, ketika orang itu menerima itu semua gitu, menerima rasa sakit yang dia alami, maka Allah akan berikan pahala atau kenikmatan kepada orang tersebut. Yang kedua, Allah akan berikan pahala ujian kepada orang yang sakit itu. Karena kalau kita lagi sakit itu kan kita nggak enak ya, mau ngapa-ngapain aja, mau makan nggak enak, mau minum juga bahkan rasanya itu pahit gitu. Maka ketika itu kan sebuah ujian yang Allah kasih gitu kepada kita, maka dengan kita dengan sabar menghadapi ujian itu, maka Allah akan kasih pahala kepada kita atau kenikmatan kepada kita gitu. Lalu yang selanjutnya adalah Allah itu akan mengurangi dosa kita. Sering kita dengar ya kalau sakit itu bisa ngurangin dosa. Bukan sakit yang bisa ngurangin dosa, tapi kesabaran kita ketika kita sakit gitu. Ketika Allah ngasih sakit kepada kita, kalau kita nggak sabar, itu nggak akan ngurangin dosa. Malah kadang kita tuh malah ya suuzon sama Allah, malah nambahin dosa kan. Tapi kalau kita sakit terus kita sabar, kita menerima sakit itu gitu, maka Allah akan menghapus dosa kita gitu. Lalu yang selanjutnya adalah Allah akan berikan anugerah kepada kita, yaitu Allah akan memperbaiki kondisi hati kita. Terkadang nih orang sakit itu kan dia lupa, orang yang nggak sakit maksudnya, orang yang nggak sakit atau lagi keadaan sehat gitu, orang itu lupa sama Allah gitu, orang itu bahkan nggak inget gitu sama Allah. Tapi kalau sakit itu yang tadinya kita jauh sama Allah, kita nggak pernah minta lagi sama Allah, rasa kita tuh udah merasa cukup gitu kan, bahkan kita nggak minta sama Allah, tapi dengan sakit gitu Allah kasih sakit sama kita, Allah narik kita lagi gitu ke pelukannya, Allah narik kita sakit, biar sakit itu, biar dia itu dekat lagi sama Allah, dia minta lagi sama Allah, dia berdoa merintih sama Allah gitu. Maka orang yang sakit itu dia bisa menjadi dekat lagi dengan Allah. Nah, ini bisa jadi mungkin salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada makhluknya, begitu ya Kak Alma? Ya, kata Allah, kamu itu udah terlalu jauh sama saya gitu. Maka sini gitu kata Allah, kalau bahasa kita gitu, sini sakit dulu biar kamu dekat lagi sama kita gitu. Oke, baik. Nah, kemudian nih tadi kan Kak Alma katakan kalau misalnya orang yang sakit itu mungkin banyak mengingat Allah ya dibandingkan orang yang tidak sakit. Nah, ini kenapa sih Kak Alma? Gimana tuh kok bisa ketika orang sakit tuh lebih banyak mengingat Allah? Kalau kita sehat kayak gini kadang kita lupa begitu. Orang sakit banyak mengingat Allah itu kan ya dia tuh kadang ingat mati. Kadang kan kalau kita pikir gitu kan, orang sakit itu banyaknya, bahkan kan kematian itu kan gak datang dari ketika kita sakit saja, ketika kita sehat juga bisa gitu. Tapi kalau kita sehat itu kan kita lupa gitu, kita itu bakal mati dan juga nggak tahu kapan waktunya gitu mati. Tapi kalau sakit itu kita lebih dominan gitu mengingat kepada kematian. Maka dengan kita sakit, Allah ngasih kita sakit itu biar kita itu ingat nih, kita itu bakal mati gitu, kita itu bakal menghadapi akhirat nanti. Lalu dengan sakit kita selalu berdoa agar kita diberikan kesembuhan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda dengan orang yang sehat, orang sehat itu akan lupa ketika dia sehat gitu, lupa kepada Tuhannya. Tapi kalau orang sakit dia akan lebih banyak dekat dengan Allah, banyak meminta kesembuhan, banyak mengingat kepada kematian. Oke, nah itu tadi berkaitan tentang anugerah yang tak terduga di balik orang yang sakit. Nah, kalau yang terakhir nih Kak Alma, di balik anugerah yang tak terduga di balik orang yang sabar, ini gimana Kak Alma? Baik, anugerah yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Kita tahu sabar itu apa sih gitu kan? Sabar itu adalah kita itu nggak ngeluh kepada selain Allah. Jadi kalau kita punya ujian, kita dikasih ujian sama Allah, terus kita dikasih cobaan, kita itu nggak ngeluh gitu. Tapi ngeluhnya kan kadang kalau kita punya masalah gitu kan kita curhat sama temen gitu, kita minta saran atau gimana lah, kadang ujung-ujungnya teman nggak ngasih solusi ke kita kan. Tapi kalau kita curhatnya sama Allah, pasti Allah ngasih solusi kepada kita gitu. Maka dengan kita sabar gitu, Allah itu akan ngasih
anugerah kepada kita gitu. Baik itu pahala atau kenikmatan kepada kita gitu. Itu Allah yang tahu kan. Kalau kita sabar, kadang orang itu kan ketika dia punya masalah, ketika dia punya problem gitu kan, dia itu curhatnya sama manusia gitu. Yang mana manusia itu belum tentu dia itu ngasih solusi kepada kita. Bahkan malah apalagi kalau sama temen deket gitu, malah maki-maki kita. Kamu sih makanya jangan ini gini kan, banyak yang seperti itu. Tapi kalau minta sama Allah dan kita bersabar gitu, kalau kita minta sama Allah pasti Allah itu ngasih solusinya. Karena apa? Yang memberikan ujian, yang memberikan cobaan itu kan Allah. Maka kita kembalikan lagi kepada Allah gitu. Kita minta solusinya, kita harus seperti apa. Bukan kita malah menjauh, bukan kita malah curhat sana sini yang gak ada ujungnya gitu, yang malah nambah orang itu malah gosipin kita gitu kan kadang. Maka dari itu lebih baik ketika kita punya problem, masalah, kita curhatnya sama Allah. Dan apa? Dengan sabar. Sabar itu kan kita itu ya menerima gitu. Ketika Allah ngasih ujian nih, Allah ngasih ujian misalkan sebuah masalah keluarga, terus kita sabar, kita nggak cerita sana sini, kita cuma ceritanya sama Allah gitu, kita minta solusi sama Allah kayak gimana gitu. Allah akan ngasih anugerah kepada kita dengan apa? Dengan Allah memberikan solusi kepada kita. Jadi itu, jadi anugerah yang Allah berikan ketika kita sabar itu adalah Allah akan memberikan solusi yang mana solusinya itu malah gak bisa kita duga-duga gitu, dan juga Allah akan memberikan pahala di saat kita itu sabar. Oke, baik nih Kak Alma. Nah, nggak kerasa juga sudah berakhir nih Kak Alma oase kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kak Alma untuk perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk sahabat oase dimanapun berada. Nah, sahabat oase, usai sudah perjumpaan kita pada oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.